Rohingya ancam Indonesia. Ada beberapa alasan Indonesia wajib banget nih tolak dan kembalikan pengungsi Rohingya. Yang pertama, permasalahan ekonomi bangsa ini masih tinggi, teman-teman. Dalam tahun 2023, angka kemiskinan di Indonesia ini masih sangat tinggi, yaitu sebesar 25 juta lebih masyarakat di Indonesia berada pada garis kemiskinan. Dan sekitar 15 juta masyarakat Indonesia itu kelaparan. Ini saudara kita setanah air saja masih menderita kemiskinan dan kelaparan loh. Masa mau kita tambah lagi dengan Rohingya? Eropa saja yang angka kemiskinannya kecil menolak Rohingya, kenapa kita tidak? Yang kedua nih, warga Rohingya dikasih hati malah minta jantung, teman-teman. Kabarnya nih, pengungsi Rohingya di Malaysia itu sempat demo untuk meminta hak kewarganegaraan, teman-teman. Nah, jika itu sampai terjadi di Indonesia, maka mereka bisa mendapatkan hak berpolitik sehingga bisa berpotensi mengambil alih kekuasaan, teman-teman. Yang ketiga, kita belajar dari Palestina. Meskipun masih menjadi perdebatan historis nih, tapi setidaknya boleh kita jadikan warning. Awalnya dulu Palestina itu ditempati oleh etnis Arab. Lalu Eropa mendanai untuk mendirikan negara Israel yang memang direncanakan, teman-teman. Singkatnya nih, para imigran didatangkan, kemudian mereka mulai membeli tanah, semakin tahun semakin banyak. Dengan sokongan dana besar tersebut, mulai membeli tanah di berbagai wilayah, teman-teman. Hingga sampai saat ini, sekitar 3/4 tanah Palestina yang dulu 95% ditempati etnis Arab, kini dikuasai oleh bangsa Yahudi. Nah, bisa saja itu terjadi di Indonesia karena Rohingya. Alasan yang keempat, kenapa kita harus nolak Rohingya, yaitu karena alasan hak asasi manusia yang tidak masuk akal, teman-teman. Nah, UNHCR ini mengatakan kalau sampai Indonesia tidak menerima pengungsi Rohingya, maka dianggap sebagai pelanggaran HAM. Ini menurut saya tidak logis, teman-teman. Bagaimana negara yang masih memiliki permasalahan ekonomi nih diminta untuk menanggung dan menolong orang lain? Gimana negara yang masih bersibaku menuntaskan kemiskinan disuruh menanggung hidup warga negara lain? Ini ibarat teman-teman punya anak istri yang lapar dan masih kerja keras ngumpulin uang untuk membeli makan dan tempat tinggal. Kemudian datang orang lain bawa tamu dan teman-teman disuruh menampung ke kos teman-teman. Disuruh ngasih makan lagi. Itu namanya maling teriak maling tuh, teman-teman. Secara substansi, jika kita memaksa menampung pengungsi Rohingya agar tidak dianggap melanggar HAM, maka sebenarnya kita telah melakukan pelanggaran HAM atas bangsa kita sendiri. Jika kita menerima Rohingya atas dasar kemanusiaan, teman-teman, maka kita sebenarnya orang yang paling tidak manusiawi karena memberi makan orang lain sedang saudara sendiri kelaparan, teman-teman. Semoga kalian memahami ini.